Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini bapak-bapak para deputi, ada deputi meteorologi, PLT deputi klimatologi, dan para kepala pusat. Hadir di sini Bapak Kepala Pusat Layanan Iklim Terapan, dan juga yang saya banggakan rekan-rekan dari media dan ibu bapak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara press conference atau siaran pers yang terkait dengan evaluasi perkembangan musim hujan dan perakiraan musim kemarau. Mari kita mulai dengan evaluasi perkembangan musim hujan tahun 2022-2023. Pada akhir Agustus 2022 yang lalu, BMKG merilis bahwa musim hujan tahun 2022-2023 diprediksi akan datang lebih awal dibanding biasanya. Hasil pemantauan hingga Februari 2023 memang menunjukkan 78,1% zona musim telah mengalami musim hujan, dengan 60% dari total zone mengalami musim hujan lebih awal. Jadi sesuai dengan hasil prediksi, musim hujan dimulai lebih awal, khususnya 60% dari total di wilayah 60% dari total zona musim. Secara umum, sebagian besar zona musim memasuki musim hujan pada bulan September hingga November, serta mengalami puncak pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023. Nah, biasanya normalnya musim hujan itu dimulai Oktober, November ya. Ini September sudah dimulai. Nah, berikutnya kami akan menyampaikan bahwa perakiraan musim kemarau ke depan itu kami sampaikan hasilnya sebagai berikut. La Nina diprediksi segera beralih menuju netral. Jadi selama ini kita mengalami La Nina ya, sudah 3 tahun ini, setiap musim kemarau justru masih tetap hujan. Sering disebut kemarau basah karena kita mengalami La Nina, ya, di mana dipengaruhi oleh anomali iklim yang terjadi akibat perbedaan suhu muka air laut antara Samudra Pasifik di bagian ekuator. Kita lihat di situ pada gambar, suhu muka air lautnya biru. Biru itu artinya lebih dingin. Lebih dingin. Nah, wilayah perairan Indonesia, suhu muka air lautnya di situ warnanya orange, artinya lebih hangat. Jadi selama 3 tahun, dan berakibat terjadinya propagasi aliran massa udara basah dari Samudra Pasifik ke wilayah perairan Indonesia, dan berdampak pada peningkatan curah hujan bulanan hingga mencapai 70 hingga 100% selama 3 tahun berturut-turut. Nah, namun saat ini hingga Februari 2023 ya, hingga 2023 pemantauan terhadap anomali iklim global di Samudra Pasifik menunjukkan La Nina lemah, masih berlangsung, namun dengan indeks yang mendekati ambang batas normal, yaitu minus 0,52. Dikatakan normal itu apabila indeksnya minus 0,5 hingga positif 0,5. Itu zona normalnya. Saat ini kondisi La Nina sudah mendekati di kondisi normal.
Sedangkan di Samudra Hindia, jadi La Nina tadi Samudra Pasifik, bagaimana dengan Samudra Hindia? Pemantauan suhu muka laut menunjukkan kondisi netral. Jadi tidak ada perbedaan signifikan antara suhu muka air laut di Samudra Hindia dibandingkan dengan suhu muka air laut di perairan di wilayah perairan Indonesia. Nah, fenomena La Nina diprediksi akan segera menuju netral pada periode Maret 2023 ini dan terus bertahan hingga akhir semester pertama 2023. Pada semester kedua, yaitu mulai Juli, terdapat peluang sebesar 50 hingga 60% bahwa kondisi netral akan beralih menuju fase El Nino lemah. Jadi ini kembali ke Samudra Pasifik ya. Jadi ini ada perbedaan suhu muka air laut di Samudra Pasifik dengan wilayah perairan Indonesia. Jadi tadi kondisi netral pada semester kedua akan beralih menuju fase El Nino lemah. Sementara itu kondisi Indian Ocean Dipole diprediksi akan tetap netral hingga akhir tahun 2023. Jadi dari Samudra Pasifik ada peluang terbalik dibandingkan 3 tahun berturut-turut yang lalu, yaitu suhu muka air laut di Samudra Pasifik mulai menghangat, sebaliknya di perairan Indonesia mulai mendingin, yang dampaknya akan terbalik, terjadi propagasi udara basah dari wilayah Kepulauan Indonesia menuju ke Samudra Pasifik. Kalau sebelumnya kita menerima uap air atau kelebihan curah hujan, ya, tapi sebaliknya kemarau nanti justru kita akan kehilangan uap air karena terpropagasi ke arah Samudra Pasifik. Meskipun intensitasnya lemah, El Nino lemah. Nah, jadi itu prediksi yang perlu disampaikan. Kemudian, mari kita lihat kapan awal musim kemarau. Awal musim kemarau umumnya berkaitan erat dengan peralihan angin baratan atau monsun Asia, yaitu angin yang bertiup dari arah benua Asia menuju ke benua Australia, melintasi wilayah kepulauan Indonesia. Nah, jadi awal musim kemarau umumnya berkaitan erat dengan alian angin baratan, yaitu angin yang dari benua Asia, beralih menjadi angin timuran, yaitu ini terjadi transisi peralihan, angin akan bertiup dari arah benua atau dari benua Australia menuju ke benua Asia melintasi Indonesia. Angin tersebut, angin timuran yang berasal dari benua Australia, itu disebut sebagai monsun Australia. Jadi sekali lagi musim kemarau ini terjadi akibat beralihnya angin yang semula bertiup dari benua Asia, akhirnya ini berangsur-angsur bertiup dari benua Australia, tadinya dari Asia. Kemudian BMKG memprediksi awal musim kemarau terjadi seiring aktifnya monsun Australia pada bulan April 2023. Jadi yang akan dimulai dari wilayah Nusa Tenggara dan Bali. Jadi angin musim kemarau ini diawali dengan bertiupnya angin dari arah benua Australia yang akan dimulai dari wilayah Nusa Tenggara dan Bali pada bulan April 2023. Lalu disusul terjadi di wilayah Jawa, kemudian
terjadi berkembang hampir di seluruh wilayah Indonesia pada periode Mei hingga Agustus 2023. Dari total 699 zona musim di Indonesia, sebanyak 119 zona musim atau 17% diprediksi akan memasuki musim kemarau pada bulan April 2023, yaitu di Nusa Tenggara, Bali, dan sebagian Jawa Timur. Selanjutnya, sebanyak 156 zona musim atau 22,3% wilayah akan memasuki musim kemarau pada bulan Mei 2023, meliputi sebagian Nusa Tenggara, sebagian Bali, ya, sebagian besar Jawa, Lampung, sebagian Sumatera Selatan, sebagian Sumatera Utara, dan Papua bagian selatan. Sementara itu sebanyak 155 ZUM atau 22,2% wilayah akan memasuki musim kemarau pada bulan Juni 2023, meliputi sebagian besar Sumatera, sebagian kecil Jawa, Kalimantan bagian selatan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua. Sedangkan sejumlah 113 ZUM atau zona musim atau 16% dari zona musim lainnya merupakan daerah yang memiliki musim hujan atau musim kemarau sepanjang tahun. Jadi hanya punya satu musim hujan saja atau musim kemarau sepanjang tahun. Itu di wilayah Indonesia ada sekitar 16% zona musim. Jika dibandingkan terhadap rata klimatologisnya, periode 1991 hingga 2020, jadi rata kondisi klimatologisnya itu dihitung selama periode 1991 hingga 2020. Jadi selama 30 tahun, maka awal musim kemarau 2023 di Indonesia diprediksi maju pada 289 zona musim atau 41,34% zona musim mengalami musim kemarau maju. Ya, diprediksi maju. Dan maka awal musim kemarau 2023 di Indonesia diprediksi maju pada 289 zona musim atau 41,34%. Kemudian sebanyak 28,61% atau 200 zona musim mengalami musim kemarau sama dengan kondisi normal yang rata klimatologis tahun 1991 sampai 2020. Dan sisanya yaitu 95 zona musim atau 13,59% zona musim mengalami musim kemarau mundur. Jadi ada yang maju, mayoritas itu maju 41%, yang mundur sekitar 13,6%. Sisanya adalah normal. Wilayah yang awal kemaraunya diprediksi maju, yaitu sebagian wilayah Sumatera Utara, sebagian Jawa, sebagian kecil Bali, sebagian Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sulawesi. Nah, ini perlu menjadi perhatian, ya, musim kemaraunya maju tadi di bulan April. Nah, selanjutnya apabila dibandingkan terhadap rata klimatologisnya, maka secara umum musim kemarau 2023 diprediksi bersifat normal dan ada juga yang di bawah normal.
masing-masing sebanyak 327 zona musim atau 46,78%. Nah, tapi mohon diperhatikan, normal itu dibandingkan rata klimatologisnya antara tahun 1991 sampai tahun 2020. Padahal selama 3 tahun berturut-turut terakhir, yaitu 2020, 2021 hingga 2022, kita sudah mulai terbiasa dengan musim kemarau yang basah, yang di atas normal. Sekarang kita mengalami normal lagi, artinya sudah biasa ada hujan di musim kemarau, saat ini kembali ke normal, bahkan ada potensi El Nino. Artinya ada potensi lebih kering, terutama dibandingkan 3 tahun terakhir. Nah, kemudian perlu disampaikan, jika dibandingkan ini tadi, wilayah yang awal kemaraunya diprediksi maju, saya ulangi, adalah Sumatera Utara, sebagian wilayah Sumatera Utara, sebagian Jawa, sebagian kecil Bali, sebagian Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sulawesi. Namun, apabila dibandingkan terhadap rata klimatologisnya, secara umum musim kemarau ini tadi normal dan ada di bawah normal. Masing-masing sebanyak 327 zone itu yang normal di bawah, maaf saya ulangi, yang normal dan bawah normal. Itu sekitar 46,78% dari zona musim. Namun, terdapat 45 zona musim atau 6,44% yang diprediksi akan bersifat di atas normal, yaitu musim kemarau lebih basah, yaitu curah hujan lebih tinggi dari raratanya, ada sekitar 6,44%. Wilayah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal, ya, ada juga ini yang di bawah normal di Aceh bagian utara. Jadi tadi ada yang normal dan bawah normal, ada juga yang di atas normal. Mari kita lihat yang di bawah normal, jadi lebih kering, yaitu Aceh bagian utara, sebagian Sumatera Utara, Riau bagian utara, kemudian Sumatera bagian selatan, sebagian besar Jawa, Bali, sebagian Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, sebagian Sulawesi, Maluku Utara, Papua Barat bagian selatan, dan Papua bagian selatan. Ini tadi yang musim kemaraunya di bawah normal, artinya lebih kering dari normalnya. Kemudian, sebentar, ya. Ya. Kemudian di sini kita perlu sampaikan juga wilayah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di atas normal, tadi sudah dikatakan ada 6% ya, yaitu di Aceh bagian selatan, Sumatera Utara bagian tengah, Sumatera Barat bagian selatan, sebagian kecil Jawa, sebagian kecil Nusa Tenggara Timur, sebagian Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat bagian utara. Sebagian besar wilayah Indonesia, sebanyak 321 zona musim atau 45,92% akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan Agustus 2023, yaitu meliputi Sumatera Selatan bagian timur, Kepulauan Bangka, Belitung, Lampung, sebagian besar Pulau Jawa,
sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sebagian Pulau Sulawesi, sebagian Papua. Namun demikian, terdapat beberapa wilayah yang mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juli. Jadi lebih dini, bukan di bulan Agustus puncak musim kemarau-nya. Nah, yang mengalami puncak musim kemarau di bulan Juli sebanyak 186 zona musim atau 26,61%. Itu mengalami puncak musim kemarau bulan Juli. Dan puncak musim kemarau pada bulan September 2023 ini yang mundur ya, sebanyak 95 zoom atau 13,59%. Itu tadi terkait sifat musim kemarau. Nah, sehingga dapat kita simpulkan dari perakiraan musim kemarau ini umumnya akan tiba lebih awal dibandingkan biasanya. Curah hujan yang turun pada periode musim kemarau 2023 diprediksi akan normal hingga lebih kering dibandingkan biasanya. Meskipun demikian, ada beberapa daerah yang diprediksi mengalami curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan biasanya. Jadi kita berbicara curah hujan itu meskipun musim kemarau, curah hujan itu tetap dianggap ada, hanya prosentasenya bisa mendekati 0 begitu ya. Jadi jangan heran kemarau kok bicaranya curah hujan ya. Jadi memang curah hujan tetap ada, hanya curah hujannya menjadi sangat rendah. Nah, ini saya ulangi. Tadi musim kemarau pada tahun 2023 umumnya akan tiba lebih awal dibandingkan biasanya. Curah hujan yang turun pada periode musim kemarau 2023 diprediksi akan normal hingga lebih kering dibandingkan biasanya. Berarti kalau lebih kering, musim kemaraunya lebih kering. Meskipun demikian, ada beberapa daerah yang diprediksi mengalami curah hujan lebih tinggi dibandingkan biasanya. Periode puncak musim kemarau diprediksi umumnya terjadi di bulan Agustus. Nah, jadi itu tadi kesimpulan dari perakiraan musim kemarau 2023. Kemudian berdasarkan perakiraan tersebut, kami merekomendasikan bagaimana kita harus menghadapi musim kemarau 2023. Nah, dalam menghadapi musim kemarau tersebut di tahun ini, BMKG menghimbau kementerian lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat untuk lebih siap dan antisipatif terhadap kemungkinan dampak musim kemarau, terutama wilayah yang mengalami musim kemarau di bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Apalagi ada potensi La Nina, ada potensi El Nino 50-60%. Seandainya tidak ada El Nino pun, ada wilayah yang musim kemaraunya lebih kering dari normalnya. Apalagi plus ada potensi El Nino. Ya, jadi uap air kita propagasi ke arah Samudra Pasifik, jadi kita menjadi lebih kering, kekurangan uap air gitu ya, meskipun intensitasnya lemah. Jadi ini perlu diantisipasi wilayah tersebut yang diprediksi lebih kering dari normalnya, dikhawatirkan akan mengalami peningkatan risiko bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, dan kekurangan air bersih. Pemerintah daerah dimohon lebih optimal melakukan, mumpung saat ini masih hujan, lakukanlah pemanenan hujan, dipanen, disimpan ya, penyimpanan air di musim hujan yang akan segera berakhir ini. Untuk memenuhi danau, waduk, embung, kolam retensi,
dan penyimpanan air buatan lainnya di masyarakat melalui gerakan memanen air hujan. Jadi mohon kita jadikan informasi perakiraan musim kemarau ini sebagai bentuk peringatan dini. Jadi ini sebetulnya bukan informasi saja, ini adalah peringatan dini potensi kemarau yang relatif lebih kering dibandingkan 3 tahun terakhir atau dibandingkan biasanya, agar kita lebih bersiap dalam menyimpan, menabung air hujan yang melimpah saat ini masih terjadi. Nah, sehingga upaya pencegahan dapat diprioritaskan dengan tetap tetap adanya penanggulangan bila bencana kekeringan itu terjadi. Jadi kita prioritaskan sekarang adalah untuk menabung, menyimpan air hujan ini, jangan dibiarkan lari menjadi banjir ya, tapi ditampung di tandon-tandon air, di waduk, di kolam retensi, diresapkan. Apabila tidak pada lereng ya, pada lahan yang datar bisa kita resapkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali atas perhatian Ibu, Bapak, dan rekan-rekan media semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Diko Rita, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Menarik Ibu pernyataan Ibu yang terakhir, mungkin teman-teman media bisa mencuplik pernyataan Ibu terakhir bahwa awal musim kemarau datang lebih awal ya Bu, puncaknya di bulan Agustus, dan masyarakat dihimbau untuk memanen air, memanfaatkan yang terjadi saat ini ya Bu ya, musim hujan, dan untuk sebagai langkah kesiapan menghadapi perakiraan awal musim kemarau yang diprediksi akan di bawah normal atau lebih maju dan di bawah normal maju. Ya, Bu? Maju April dan curah hujannya akan relatif lebih kering dibandingkan 3 tahun terakhir. Apalagi ada potensi El Nino. Siap, Ibu. Itu mungkin teman-teman media massa bisa untuk di-highlight di pemberitaannya dan terus berulang untuk dihimbau kepada masyarakat. Baik, Ibu, terima kasih. Kita lanjut kepada PLT Deputi Bidang Klimatologi, Pak Dodo Gunawan. Kami persilahkan. Izin Mbak Ririn, mungkin kita buka saja untuk rekan-rekan media. Nanti kalau ada yang perlu ditambah, kami tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Atau ada tambahan dari Bapak Deputi Bidang Meteorologi? Menunggu pertanyaan dari rekan-rekan media massa. Kami persilakan Bapak. Atau dengan Pak Arda Sena. Maaf, Pak Guswanto itu ke-mute, jadi suaranya nggak keluar. Pak Deputi, Pak Deputi akan menyampaikan, silakan. Pertanyaan dari media Bapak. Baik, mungkin Ibu. Transisi dari itu Pak Deputi, transisi kemarau, musim hujan ke musim kemarau itu kan biasanya ada persoalan itu, mohon dijelaskan Bapak. Baik Ibu, menjelaskan kawan-kawan wartawan atau media massa, jadi kami sampaikan bahwa saat ini adalah Maret, April, Mei, sebenarnya itu adalah periode pancaroba ya. Mana di periode pancaroba ini biasanya masih terjadi bencana hidrometeorologi mulai dari hujan lebat, puting beliung, petir maupun hujan es. Nah, kalau kita melihat seperti saat ini, kami dari Kedeputian Bidang Meteorologi sedang memonitor adanya pertumbuhan beberapa bibit siklon tropis. Yang pertama yaitu bibit siklon tropis yang terpantau di Teluk Carpentaria. Ini juga membawa dampak di sisi selatan. Ya betul Ibu. Ini membawa dampak curah hujan di bagian selatan NTT dan seterusnya. Kemudian juga siklon tropis 98S ini juga terpantau di Natuna. Ini juga masih di sisi utara wilayah Indonesia. Inilah yang dapat menyebabkan bahwa Indonesia itu masih mengalami musim hujan di beberapa wilayah. Kira-kira itu Ibu yang bisa disampaikan.
Baik, terima kasih. Monggo tadi Pak, siapa tadi yang mau menambahkan? Saya persilakan. Izin Ibu, ini sudah ada pertanyaan di chat room, Bu. Silakan. Izin kami bacakan. Dari Dinda Tribun, beliau bertanya terkait daerah-daerah mana saja yang mengalami kekeringan. Mungkin bisa diulang kembali, Ibu. Terus kemudian pertanyaan kedua dari Teti Solo Pos, apa langkah yang harus dilakukan untuk menghadapi kekeringan, terutama di wilayah-wilayah yang berpotensi kemarau panjang? Seperti itu, Ibu. Kami persilahkan kepada Ibu dan Bapak-Bapak untuk menjawab pertanyaan dari kedua media tersebut. Baik. Nah, untuk apa yang harus disiapkan, ini tadi disampaikan adalah memanfaatkan curah hujan yang relatif masih cukup tinggi saat ini ya. Itu jangan dibiarkan terbuang sia-sia ya. Tapi dimanfaatkan untuk mengisi kolam-kolam retensi, tampungan-tampungan air, waduk, embung. Bahkan saya lihat di beberapa desa itu sengaja untuk memanen air hujan. Jadi dibuat semacam bendung pada sungai yang bisa dibuka, ditutup ya, sehingga air itu bisa ditampung, tidak mengalir pergi ya keluar dari sistem itu, tapi bisa juga dilepas untuk pergi, menyesuaikan kondisi yang kalau butuh air ya itu pintunya dibuka, kalau tidak butuhkan air disimpan. Nah, kemudian untuk wilayah yang yang akan mengalami, diprediksi akan mengalami musim kemarau yang lebih rendah, lebih curah hujannya lebih rendah, itu terutama sebenarnya banyak akan mengalami puncak pada bulan yaitu sebentar tadi disebutkan di bawah normal ya, curah wilayah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal, artinya curah hujannya itu lebih rendah dari rata-rata normalnya, artinya ini lebih kering di Aceh bagian utara, kemudian juga di sebagian Sumatera Utara, Riau bagian utara, Sumatera bagian selatan, sebagian besar Jawa. Ya, ini sekali lagi saya ingatkan, sebagian besar Jawa. Dan ini tadi Sumatera juga sebagian ya. Kemudian di Bali, sebagian Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, sebagian Sulawesi, Maluku Utara, Papua Barat bagian selatan, dan Papua Barat, saya ulangi ya, Papua Barat bagian selatan dan Papua bagian selatan. Itu yang diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih kering. Demikian Mbak yang dapat disampaikan. Siap Ibu, terima kasih penjelasan Ibu. Baik Ibu, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Zubi Antara, Bu. Beliau menanyakan terkait bagaimana sistem peringatan dini dan tindakan dini yang terus ditingkatkan untuk pengurangan risiko bencana hidrometeorologi. Ini mungkin juga ada hubungannya dengan BMKG terkait early warning-nya ya Ibu. Bagaimana sistem yang dimiliki oleh BMKG. Baik, nah untuk sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi basah, ini nanti Pak Guswanto bisa memberikan ya, untuk jadi misalnya banjir bandang ini ada kan di bawah Pak Guswanto. Nah untuk yang kering ini nanti Pak Deputi Klimatologi Pak Dodo bisa menjelaskan ya, atau peringatan dini karhutla itu kan ditangani oleh Pak Dodo. Saya persilakan monggo satu persatu. Siapa dulu, Pak Dodo dulu atau gimana? Ya mungkin nanti yang ya. Fitri Merdekakom Bu, Mbak Ririn yang terlewat, yang sebelum Pak Juri. Ya, terkait dengan karhutla ini. Nah, ini kan ada peringatan dini juga. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sistemnya bagaimana? Kan udah kita operasikan. Baik Ibu, mungkin
saya coba yang pertanyaan dari Mbak Fitri mungkin ya, Fitri Merdeka Kom. Iya, iya. Ya, Ya, ini baik Pak, nanti Mbak Fitri berkorelasi dengan pertanyaannya Pak Zubi. Ya, itu berkaitan. Jadi yang dari Merdeka Kom untuk mengacu pada rilis hari ini perakiraan musim kemarau, Ibu rekan-rekan media dapat mengacu pada daerah-daerah yang biasanya bawah normal tadi yang ditanyakan sebelumnya juga sebenarnya. Jadi terutama nanti yang biasanya memang beberapa provinsi di 2 pulau Sumatera dan Kalimantan ini kalau saatnya tiba musim kemarau secara potensi juga dapat terjadi potensi kebakaran hutan, karhutla. Jadi utamanya tadi kemudian lihat daerah yang dinyatakan tadi dari pertanyaan sebelumnya yang dijalankan oleh Ibu Kepala Badan tadi yang masih ada ditayangkan ya. Itulah daerah-daerah yang perlu kita waspadai karena curah hujannya bawah normal. Nah, terkait secara khusus peringatan karhutla, nanti Pak Deputi Meteorologi juga bisa dapat menambahkan. Jadi ada sistem peringatan baik itu yang sifatnya dalam skala bulanan ya, klimatologi seperti itu, tapi potensi adanya hotspot. Biasanya juga menyesuaikan dengan perakiraan dari hujannya ini yang sedang ditayangkan ini. Nanti diolah kembali, digabungkan dengan potensi atau data-data hotspot, itu menghasilkan informasi potensi kebakaran dalam skala bulanan. Nah, di dalam keseharian ada FTRS ya yang kelola di Deputi Meteorologi, nanti ada itu bisa dipantau dengan potensi kemudahan terbakar dan seterusnya dan unsur-unsur yang lainnya yang mengindikasikan potensi kering dari dalam konteks cuaca keseharian. Seperti itu untuk yang Fitri dari Merdeka Kom, Mbak Ririn. Saya kira langkah-langkahnya kalau kami dari tadi disampaikan Ibu Kepala, kita lebih menyampaikan ini adalah sebagai peringatan dini, early warning. Jadi untuk mitigasinya tentu kita lebih mengutamakan pencegahan ya tentunya dari informasi awal seperti ini, maka seluruh nanti stakeholder dapat mengacu informasi ini untuk melakukan langkah-langkah persiapan memang. Jadi kita usahakan menghindari jangan sampai itu terjadi lah misalnya seperti itu penanggulangan kan lebih baik mengutamakan pencegahan. Nah jadi upaya mitigasinya ini biasanya misalnya pembasahan lahan gambut seperti itu yang sudah dilaksanakan oleh stakeholder misalnya badan restorasi gambut seperti itu memadukan informasi ini untuk tadi operasi di lapangan mana-mana saja yang sekiranya perlu dilakukan pembasahan lahan ya untuk kita mencegah. Jangan sampai ada batas ambang tertentu juga di badan restorasi gambut yang tidak boleh terlampaui indikasinya itu menandakan kering ya seperti itu. Demikian Ibu Mbak Ririn yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Dodo, terima kasih penjelasannya. Jadi tadi dijelaskan singkatnya bahwa sistem peringatan dini ini bisa untuk potensi bencana hidrometeorologi basah ataupun kering dari segi jenisnya. Namun dari segi periodenya bisa skala bulanan, katakan sebulan 2 bulan lebih dini, namun juga ada skala sampai dasarian 10 harian ya Pak ya. Jadi setiap 10 hari itu diupdate peringatan dininya. Kemudian ada juga dalam skala sepekanan atau pekan 7 harian ya atau 6 harian. Nah, ini Pak Guswanto ranahnya. Jadi sudah meteorologi itu namanya. Jadi ada peringatan dini 6 hari sampai 7 hari sebelumnya. Itu. Kemudian tapi ada juga yang setiap 10 hari sebelumnya dan ada juga setiap sebulan sebelumnya. Nah, semuanya itu kok bisa dilakukan bagaimana? Karena dilakukan dengan perhitungan matematis pemodelan berdasarkan kalau bulanan tadi ada suhu muka air laut dan juga curah hujan, data hujan yang dikumpulkan dari berbagai titik di wilayah Indonesia.
Jadi sistemnya seperti itu, waktunya, mekanisme caranya, metodenya dengan prediksi numeris pemodelan dengan memanfaatkan data-data meteorologi, terutama tadi data-data curah hujan, dan kalau tadi bulanan tadi juga suhu muka air laut, seperti memprediksi El Nino. El Nino-nya diprediksi masih bulan Juni, Juli, tapi sekarang bulan awal Maret kita sudah bisa memprediksi beberapa bulan sebelumnya karena berdasarkan monitoring pada suhu muka air laut yang dideteksi dengan citra satelit. Itu citra satelit. Namun tadi kalau sudah masuk 7 harian, ini nanti Pak Guswanto bisa menjelaskan pemodelan numeris. Nanti lihat di website yang mana. Kemudian sampai peringatan dini yang 7 harian itu diupdate terus sampai tiap 3 harian. Ini juga dengan pemodelan numeris. Sampai 3 jaman, setiap 3 jam. Nah, ini sudah menggunakan radar. Kalau sudah katakan nanti akan hujan lebat 3 jam lagi, ini metodenya adalah dengan melihat observasi radar dan dihitung secara matematis. Secara mudahnya demikian. Monggo kalau Pak Guswanto akan menjelaskan lebih detail. Tadi Pak Deputi Klimat sudah menjelaskan lebih detail dari sisi klimatologinya ya, yang 10 harian, bulanan gitu kan. Monggo Pak Guswanto. Baik Ibu, terima kasih waktu yang diberikan untuk Mas Yubi dari Antara. Kalau terkait sistem peringatan dini di BMKG ada 2 core, yaitu Climate Early Warning dan di meteorologi ada Meteorologi Early Warning. Untuk klimatologi itu dibatasi dengan waktu Mas yang membedakan. Kalau 10 hari sampai 1 bulan sampai musim itu ada di klimatologi. Paling mudah untuk di early warning-nya dilihat di HTH, hari tanpa hujan. Kemudian di meteorologi kalau kami itu kurang dari 10 hari. Misalkan kita di 7 hari kita mengeluarkan perakiraan curah hujan harian, setiap hari kita keluarkan. Kemudian dari 7 hari kita turunkan kembali menjadi 3 hari. Dari 3 hari seperti yang disampaikan Ibu Kepala BMKG, dikeluarkan lagi jadi 1 hari. Dan nanti terakhir adalah 3 jam yang kita sebut no casting. Nah, semua itu dilakukan dengan beberapa modeling, ada output model, ada sekitar 7 model. Perhitungan matematis. Ya, dengan perhitungan matematis yang kita gunakan. Kemudian yang terpenting adalah bahwa Mas Yubi bisa melihat bagaimana tindakan dini yang harus ditingkatkan untuk pengurangan risiko. Kami juga mengembangkan namanya sistem impact based perakiraan cuaca berbasis dampak, impact based forecast, tiap hari selama 3 hari ke depan. Nah, di situ kalau ada hujan lebat harus ngapain, terjadi apa, di sana bisa dilihat. Nah, kira-kira kalau memang mau melihat alamat websitenya seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu bisa masuk ke dalam BMKG cuaca berbasis dampak. Itu akan bisa dilihat. Seperti hari ini itu ada waspada dan di Nusa Tenggara Barat dan di Kepulauan Riau. Nah, ini yang seperti dilihat Mas Yubi. Jadi Mas Yubi bisa melihat secara langsung ke sana. Jadi kita memiliki sistem yang berlapis. Tadi disampaikan juga oleh Pak Dodo, untuk harian kita memiliki namanya 2 sistem. Yang pertama yaitu untuk hotspot, kita melihat bagaimana threshold yang diberikan terhadap panas yang diterima oleh suatu wilayah. Sehingga apabila melebihi threshold, itu berdasarkan data citra satelit. Sedangkan yang berbasis modeling, perhitungan matematis, kita memiliki FDRS dan memiliki Spartan, di mana ada memiliki 7 indeks di dalam FDRS itu. Ada Fine Field Moisture Code, ada Draft Moisture Code, ada AVI, ada kemudian Drop Code, dan seterusnya. Ini juga bisa dilihat di websitenya BMKG. Kira-kira itu Ibu yang bisa disampaikan. Terima kasih ya. Jadi itu kita sebetulnya bisa mengetahui dari segi meteorologi
katakan 5 hari lagi yang potensi terbakar lahannya di mana, itu bisa kan tadi dari Fire Danger Rating System ya. Ya, itu di bawah Bapak ya. Ya Ibu, betul. Di bawah meteorologi. Baik, demikian bagi beliau-beliau yang menanyakan penjelasannya. Terima kasih. Siap Ibu, terima kasih Pak Deputi, Pak Dodo Gunawan, Pak Guswanto, dan Ibu Diko Rita. Sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan juga dari Mas Zubi, Pak. Ini mumpung satu penanya dari Mas Zubi. Beliau bertanya juga, minta tanggapan Ibu dari BMKG terkait Hari Meteorologi yang jatuh pada tanggal 23 Maret. Nah, ini bagaimana evaluasi dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan BMKG dalam hal pelayanan terkait kesiapsiagaan, terus kemudian respon bahaya, seperti itu Ibu. Mungkin evaluasi dan harapannya ya Ibu ya. Baik, kami persilahkan Ibu. Terima kasih atas ini ya pertanyaannya, bagus sekali. Jadi itu rutin kami lakukan untuk sekaligus mengevaluasi layanan yang kami berikan kepada masyarakat ya. Sampai ya kalau kita bandingkan katakanlah 5 tahun lalu ya, informasi cuaca itu kurang begitu populer. Tradisi kita itu tidak terbiasa, beda dengan tradisi negara barat, negara maju, itu sangat aware, mau pergi udah lihat cuaca ya. Nah, jadi saat itu sepertinya informasi cuaca itu belum menjadikan perhatian. Namun dengan berjalannya waktu, kami sudah sering mendapat pertanyaan dari berbagai pihak itu menanyakan, kami misalnya akan ke Bali tanggal sekian nih, kira-kira cuacanya gimana ya? Oh, kami akan menyelenggarakan event ini, katakan seminggu lagi cuacanya bagaimana ya? Artinya itu mengindikasikan perhatian publik terhadap cuaca itu semakin meningkat. Dan yang penting bukan hanya perhatian, kepercayaan publik. Karena kalau tidak percaya, pastinya nggak akan nanya itu ya. Sehingga itu menjadi tuntutan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dari segi kecepatan, ketepatan, dan akurasi. Sehingga evaluasinya memang kami melihat nilai akurasinya itu meningkat secara signifikan. Katakan 5 tahun lalu, akurasi perakiraan cuaca itu masih 80%. Peluang melesetnya itu 20%. Itu ada datanya. Berdasarkan data ya ini. Tapi sekarang yang terakhir kita berapa persen nih Pak Guswanto ini yang pegang 90, hampir 90 atau udah 90. Pak Guswanto bisa menjawab, itu ke mute. Silakan Pak Guswanto. Aku nggak mendengar suaranya. Akurasi dari izin Bu. Kalau yang akurasi publik, dari perakiraan cuaca itu sekitar publik. 91 sampai 92 Ibu %. Nah, cuaca publik kan, ya, publik betul, untuk Ibu. masyarakat. Cuaca publik. Ya. Betul. Nah, jadi ini yang tadi ditanyakan bagaimana evaluasinya. Ya kalau 5 tahun yang lalu itu masih 80-an%, Mas. Ya, 83 ya, 83%. Sekarang 90-an%. Tapi kami tidak terus puas. Karena apa? Resolusi. Tidak hanya akurasi. Resolusinya, katakan 5 tahun lebih yang lalu, itu resolusinya satu provinsi, satu cuaca. Satu provinsi, satu cuaca. Jadi satu DKI itu cuacanya cuma satu, misalnya ya. Tapi beberapa tahun terakhir, ini satu kecamatan, satu cuaca. Jadi di DKI ini ada berapa kecamatan, katakan ada 100 kecamatan, ya cuacanya bisa bervariasi. Kalau sebelumnya ya DKI ya cuacanya mendung, cerah berawan, atau hujan lebat gitu, hanya satu. Kalau sekarang perkembangannya bisa setiap kecamatan itu cuacanya berbeda-beda.
Ini resolusi, jadi tidak hanya akurasinya meningkat 90%. Artinya bisa meleset, bisa. Peluang melesetnya adalah 10% yang sebelumnya 20%. Namun kami juga tidak puas, masih harus ditingkatkan. Ini di bawah Pak Guswanto, targetnya mulai akhir tahun ini ya kalau nggak salah, atau awal tahun depan, resolusinya itu 1 kelurahan 1 cuaca. Sebelumnya kan 1 provinsi, sekarang 1 kelurahan 1 cuaca, atau 1 desa itu 1 cuaca. Jadi resolusinya ditingkatkan. Itu untuk cuaca publik. Dan penyebar luasan informasinya, kalau dulu-dulu katakanlah 5 tahun lebih yang lalu, penyebar luasan informasi itu masih sangat minim dengan sosial media. Tapi sekarang dengan adanya sosial media, ini alhamdulillah penyebar luasannya jauh lebih masif ya, melalui berbagai moda, tidak hanya website, tetapi ada dari Twitter, ada dari Instagram, juga ada dari YouTube, ada dari Telegram ya, berbagai ini. Jadi evaluasinya semacam itu. Namun sekali lagi kami juga belum puas. Itu belum cukup. Harus secara tradisional, maksudnya tadi kan saya bicara digital ya. Namun digital itu suatu saat bisa lumpuh. Jadi kami juga membackup secara non digital ya. Jadi kami mempunyai jaringan BMKG, ada berapa stasiun, Mas, 190-an stasiun tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari daerah terdepan, terluar, terapapun ya, itu BMKG ada di sana, sehingga secara human to human itu juga kami lakukan. Sosialisasi, saya melihat ada di Nabire, di daerah-daerah yang cukup jauh ya dari ibu kota ini, itu sosialisasi melalui sekolah-sekolah. Silakan bisa dilihat di sosial media BMKG melalui cara-cara yang lebih human ya, tidak hanya digital ya, itu juga kita lakukan. Jadi kami mohon doa dan dukungannya, terutama media ini sangat penting. Yang menyebarluaskan sebetulnya juga media juga. Jadi kami sangat berterima kasih. Demikian, kalau Pak Guswanto menambahkan atau Pak Dodo, saya persilahkan. Ini ditanyakan evaluasi terkait dengan layanan BMKG. Dan satu lagi, ini sebenarnya Pak Adasena ini yang tahu. Kita juga tidak hanya informasi tentang cuaca untuk publik, tapi juga cuaca untuk penerbangan. Itu akurasinya 100% untuk penerbangan. Karena apa? Kita memasang alat langsung di landasan pacu, di samping landasan pacu. Jadi ada alat ukur langsung. Kalau yang tadi 90% itu karena perhitungan matematis dan juga didukung oleh radar atau beberapa data di stasiun. Nah, jadi ada cuaca untuk penerbangan. Kami juga memberikan informasi cuaca untuk maritim. Nah, ini yang sedang digenjot untuk ditingkatkan akurasinya. Ini di bawah Pak Guswanto juga, cuaca untuk maritim. Ini resolusinya tadinya berapa kilometer persegi gitu ya untuk satu cuaca. Sekarang yang di web itu masih sekitar 3 atau berapa kilometer persegi. Kita siapkan untuk 1 kilometer, 1 kilometer resolusi. Saat ini masih sekitar 3 km resolusi. Nah itu. Dan yang terakhir juga layanan klimatologi. Ini memberikan layanan tidak hanya untuk informasi iklim, untuk pertanian, untuk ketahanan pangan. Tidak hanya sebatas itu, tapi juga mulai digalakkan, bahkan sudah dimulai beberapa tahun yang lalu, informasi peringatan dini bahaya demam berdarah, untuk peringatan dini wabah penyakit yang terkait dengan iklim, cuaca. Ini juga dilakukan di bawah Pak Adasena dan Pak Dodo, Deputi Klimatologi. Ini juga ada. Jadi kita melangkah ke hal-hal yang sifatnya juga super spesifik, khusus untuk
misalnya demam berdarah atau khusus untuk penyakit yang lain. Nanti khusus untuk renewable energy, kami memberikan layanan yang arahnya akan semakin spesifik untuk kepentingan-kepentingan spesifik. Tidak hanya untuk kepentingan publik, untuk kepentingan publik tetap kita jaga, tapi juga ada kepentingan yang spesifik ini, layanan iklim secara spesifik. Demikian, Mbak. Pak ada yang mau nambahkan, silahkan. Pak Gus mau menambahkan, silahkan. Bu, menjawab pertanyaan Mas Ismar dari Fajar Co.id, Bu. Ya, bahwa silakan. Ya dinyatakan terjadi hujan deras disertai angin kencang di Kota Kendari tanggal 5 kemarin. Penyebabnya kalau kita analisis, ya yang pertama adalah karena labilitas udara, yaitu indeks labilitasnya sudah di atas 30. Artinya dengan adanya indeks ini, itu kalau kita lihat juga dari citra radar cuaca, di sana terpantau adanya awan hujan jenis cumulonimbus di Kota Kendari dengan nilai reflektivitas CMAX itu 38 sampai 63 dBz, warna kuning hingga ungu. Artinya ini cukup tebal. Kemudian kalau kita lihat dari kelembapan relatif yang ada di sana, kelembapan relatif di lapisan 850 milibar itu sekitar 70 sampai 90%. Berarti cukup basah. Sedangkan di lapisan 700 milibar itu juga 80 sampai 90%. Inilah yang menyebabkan bahwa di Kota Kendari itu terjadi hujan lebat disertai angin. Namun dari pola angin juga bisa kita lihat di sana terpantaunya ada belokan angin di atas Kota Kendari. Inilah yang menyebabkan gabungan dari angin dan curah hujan dari awan cumulonimbus. Kira-kira demikian, Mas, yang bisa penyebab daripada hujan yang terjadi di Kendari. Dan peringatan dini no casting sudah dikeluarkan oleh BMKG sebanyak 3 kali sejak jam 4 sore ya. Karena itu kita lihat kejadiannya jam 9.17, jam puncaknya jam 19. Demikian kira-kira Ibu yang bisa ditambahkan dari meteorologi. Baik, terima kasih Pak Guswanto. Tapi kan tidak hanya sebanyak 3 kali itu. Sehari sebelumnya kan sudah ada impact based forecasting. Betul, juga kan. Ya. 3 hari impact based forecastingnya kalau kita lihat Ibu di sini Kendari pada waktu tanggal 5 itu kita lihat berlaku tanggal 7 pagi, tanggal 5 sampai tanggal 6. Di sana kita lihat adalah statusnya yang itu waspada Ibu. Ya, jadi sudah ada peringatan juga kan? Sudah Ibu. Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Mbak. Iya, Pak Dodo. Silakan ya, Pak Dodo. Ini sepertinya Kompas nih, Vika, kompas.com. Mungkin izin saya menjelaskan terkait dengan tadi disebutkan puncak musim kemarau di Indonesia tidak terjadi bersamaan, melainkan ada yang bulan Juli, Agustus, September. Betul tadi dari grafik. Lalu apakah BMKG sudah bisa memprediksi akhir musim kemarau? Atau apakah ada kemungkinan musim kemarau bisa terjadi berkepanjangan? Ini yang untuk Mbak Vika dari kompas.com bisa kami tambahkan bahwa selain perakiraan musim ya, yang menyampaikan kapan awal musim itu tiba, dalam hal ini sekarang musim kemarau, kita juga secara rutin per 10 hari ya, kita namakan per dasarian, itu ada update perakiraan hujan per 10 hari, sifatnya atau curahnya berapa, sifatnya atas normal, bawah normalnya seperti apa, itu berlaku ada 3 dasarian ke depan. Artinya dalam sebulan itu, kalau kita bagi dalam sebulan itu bagi 3, 10 hari itu ada 3 kali 10 hari ke depan perakiraan hujan. Nah, kemudian untuk yang lebih panjang lagi ada perkiraan bulanan, ya. Perkiraan bulanan itu menyampaikan bahkan sampai 6 bulan ke depan akan seperti apa. Sehingga sebenarnya indikasi nanti setelah musim kemarau ini kapan berakhir itu yang disertakan kami untuk perkiraan
bulanannya. Sehingga misalnya ini setelah puncak ini nanti September misalnya puncak, beberapa itu ada yang di September puncaknya. Kita telah menyambung nantinya informasi tersebut dengan perkiraan dasariannya, sehingga akan ketahuan kapan di dasarian keberapa curah hujan itu sudah mulai menurun seperti itu. Karena jangkauannya ada 3 kali dasarian, ada 6 kali bulanan, 6 bulan ke depan, 3 dasarian ke depan. Ya, jadi itu yang dapat melengkapi informasi perkiraan musim ini. Demikian Pak Vika dari Kompas. Terima kasih Ibu dan Mbak Ridin. Iya, siap. Terima kasih. Izin Pak Dodo Gunawan, Ibu Diko Rita, izin menjawab juga Pak dari pertanyaan dari Tribun yang menanyakan terkait bagaimana kampanye terkait perubahan iklim Pak, karena ini perubahan iklim merupakan isu nasional. Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Diko Rita atau dari Pak Dodo Gunawan dan Pak Ardasena. Iya. Sebetulnya kampanye perubahan iklim ini dilakukan oleh BMKG sejak tahun udah lama ya, 2010-an ya. Lama, Bu. Udah lama banget, 2010 toh. Bener ya? Sejak COP Bali lah kita mulai gencar ke perubahan iklim. Iya. Terus kampanyenya itu mekanismenya adalah selain kampanye advokasi ya. Penjelasan ke para pimpinan baik di pusat dan di daerah berdasarkan hasil monitoring BMKG. Kenapa BMKG mengkampanyekan? Karena punya data, punya hasil monitoring. Udah silakan aja Pak Dodo. Berapa puluh tahun hasil monitoring itu. Jadi kampanyenya itu berbasis data, berbasis perhitungan. Saya persilakan Pak Dodo. Baik Ibu, kita lanjutkan mungkin betul. Jadi kami monitor unsur-unsur ya. Isu perubahan iklim ini kan pemanasan global, perubahan suhu, kenaikan suhu seperti itu. Nah, dari data yang kita pantau dan kita amati selama itu lebih dari 3 tahun, bahkan kalau Jakarta sudah 100 tahun gitu. Ada setiap lokasi yang ada pengamatan itu, stasiun meteorologi, stasiun BMKG, tren kecenderungan suhu naik ya. Dan ini sebenarnya sejalan dengan apa yang secara global dilaporkan juga misalnya oleh WMO, oleh NASA ya, yang setiap akhir tahun kita selalu mendapatkan catatan ataupun laporan terkait pemanasan global. Jadi itu yang kita sampaikan sebagai bentuk sebagai bentuk peringatan bahwa kita ini ada kecenderungan terus meningkat suhu, kemudian dampaknya tentunya terhadap variasi ataupun variabilitas dari cuaca keseharian, kemudian cuaca ataupun iklim ekstrim seperti El Nino, La Nina, itu semua dampak dari perubahan iklim dan harus dipahami semua. Jadi kita mengkampanyekannya dari informasi, hasil observasi, pengamatan, monitoring ya, termasuk informasi gas rumah kaca. Kita ini kan isunya peningkatan suhu ini karena emisi gas rumah kaca yang terus meningkat. Nah ini kita juga ada memotret, artinya monitor, betul, bukan menghitung, bukan kalkulasi seperti itu, tapi dari sensor, dari alat, menyampaikan sekarang saat ini konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer di wilayah Indonesia ya, misalnya yang diwakili di Kota Tabang namanya ada lokasi pengamatan 412 ppm ya. Nah sementara yang konsentrasi gas rumah kaca. Maaf Pak, mohon maaf Pak, 412 ppm itu dibandingkan artinya awalnya baseline-nya berapa gitu Pak? Ya. Jadi kita sadar baseline tahun 1996 ya. 2000-an itu misalnya masih di 370 sekian gitu. Nah, konsentrasi gas sekarang rumah kaca. Sekarang sudah sekian tahun 400, menjadi 412 ppm. Jadi sudah 100 ppm lebih peningkatannya dalam 20 tahun ya. Padahal kesepakatan Paris Agreement itu kita tidak boleh melebihi 450 ppm di 2030 gitu ya. Karena itu kalau melebihi itu tadi tren suhu itu, kenaikan suhu akan terus yang terus meningkat. Nah, jadi upaya pencegahan itu kita gambarkan seperti itu, dan itu yang terus kita kampanyekan sebagai warning juga bahwa ini
hasil pemantauan sudah sekian yang menunjukkan sudah krisis gitu. Kita harus mencegah sebisa mungkin. Itu kira-kira apa yang kita kampanyekan, kita sampaikan, kita informasikan ke seluruh. Terima kasih Ibu. Baik. Mohon ditambahkan juga Pak. Jadi Bapak ini, Pak Ardasena dengan tim sudah juga mengukur berdasarkan monitoring kenaikan suhu dibanding di Indonesia ini dibandingkan tahun sebelum adanya industri. Itu revolusi industri. Ini bisa dijelaskan ini. Dan nanti diprediksi kalau tidak ada upaya mitigasi di akhir abad ini, akhir abad 21 ini suhunya akan melonjak menjadi berapa. Silakan dijelaskan juga. Ini bagian dari kampanye tadi. Silakan. Ya, jadi tadi kalau data saat ini ataupun yang lampau hasil observasi ya, hasil pengamatan dari peralatan, ada suhu, ada hujan seperti itu. Nah, untuk melihat ke depan seperti apa, nah BMKG juga menyampaikan informasi terkait ke depan ini akan seperti apa iklim ini berubahnya. Jadi itu dilakukan melalui pemodelan proyeksi dengan anggapan, dengan asumsi bahwa apabila kita berkelakuan seperti begini terus, atau artinya tidak mengurangi bahan bakar fosil yang memang itu sumber emisi gas rumah kaca, makanya itu suhu akan terus meningkat. Meningkatnya bisa sampai 3 sampai 4 derajat di masa yang akan datang, itu misalnya 50 tahun kemudian. Dibandingkan 3-4 derajat meningkat dibandingkan tahun berapa? 1900? Ya, 1900. Era industri dimulai, ya seperti itu. Jadi itu yang juga menjadi warning ke depan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, itu namanya adaptasi, menyesuaikan dengan kondisi potret ke depan dari pemodelan proyeksi perubahan iklim ke depan. Jadi itu yang juga tentunya perlu mengambil langkah-langkah, terutama pengurangannya tentunya, pengurangan emisinya, dan juga menyesuaikannya, langkah-langkah adaptasinya harus seperti apa. Demikian Ibu. Kalau sampai tahun ini sudah berapa derajat peningkatan suhunya? Ini perlu dikampanyekan juga. 1 derajat lebih ya, di Indonesia ini 1,1 ya, sampai tahun ini. Ada yang sampai 1. Sena bisa nambahkan. Ya, mulai jadi bervariasi dari tempat ke tempat, anomali terhadap sama terhadap klimatologi atau terhadap rata-rata jangka panjang saat ini kalau dibandingkan itu semua anomalinya positif, artinya ada 0,1 penyimpangan dari rata-rata tersebut, baik itu bulanan atau akumulasi secara suhu tahunan seperti itu. Jadi ada 0,5, 0,8 seperti itu variasi penyimpangannya. Dan itu selalu yang positif penyimpangannya. Yang tertinggi berapa Pak? 0,9. Iya, tercatat di Papua. Kalimantan Timur. Ya. Di Kalimantan Timur 0,9. Iya, termasuk juga di Papua ada tinggi 0,9 anomalinya. Ya. Nah, satu lagi, kalau dibandingkan zaman sebelum industri itu, sampai tahun ini sudah berapa? 1,1 kan? 1,1 atau 1,2? 1,1 derajat. Poinnya adalah dari zaman sebelum industri sampai sekarang adalah 1,1 derajat. Itu cuaca ekstrimnya sudah makin sering terjadi dengan kenaikan 1,1 derajat. Itu kondisi ekstrim sudah semakin sering, semakin tinggi frekuensinya, intensitasnya semakin melompat, durasinya semakin panjang. Padahal tadi diproyeksikan di akhir abad 21, kalau kita tidak melakukan mitigasi, suhu itu yang tadi 1,1 sampai saat ini, jadi 3,5 atau ada yang sampai 4 derajat. Bisa dibayangkan, ekstrim itu sudah menjadi hal yang normal. Karena 1,1 aja sudah segini, sudah kayak gini. Apalagi kalau 3 kali lipat, sampai 3 derajat Celcius kenaikan suhunya di akhir abad 21. Atau bahkan ada yang 3,5, ada yang 4 derajat Celcius. Lalu kondisi ekstrim itu mau seperti apa gitu loh.
Nah, ini yang menjadi super alarm bagi kita semua. Jadi poinnya itu di situ. Jadi kita memang harus sadar. Dan teman-teman di klimatologi ini dalam mengkampanyekan tidak hanya bercerita tentang data, tentang perhitungan, tapi action di lapangan. Teman-teman melakukan sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca ya, sekolah lapang, berbagai sekolah lapang. Saat ini sudah puluhan kali sekolah lapang dilakukan, bahkan mungkin ratusan dari tahun 2011. Gunanya apa? Sekolah lapang ini bersama-sama dengan komunitas di lapangan memahami bersama fenomena iklim, cuaca, mengukur bersama, kemudian mendiskusikan untuk melahirkan kesadaran bersama dan kewaspadaan bersama, sikap yang spiritnya sama. Jadi itu kampanye yang dilakukan, dan tentunya ini gotong royong dengan pihak lain. BMKG tidak pernah sendiri. Dan ini masih perlu digalakkan lagi, karena targetnya harusnya puluhan juta orang itu memahami. Kami baru total belum ada 1 juta ya Pak ya, orang yang kita latih seperti ini. Jadi ini perlu dukungan gotong royong dari berbagai pihak termasuk teman-teman media. Demikian Mbak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dwi Korita yang sungguh penjelasannya sangat komprehensif. Baik Ibu, ini karena waktu sudah hampir mendekati jam 6, mungkin kami tutup ya Ibu. Sebelum ditutup kegiatan sore hari ini, mungkin seperti biasa Ibu memberikan closing statement dan pernyataan pointers yang perlu disampaikan kepada teman-teman media massa, khususnya yang tadi Ibu terkait awal musim kemarau. Seperti itu Ibu, kami persilahkan. Baik, ini tadi disampaikan bahwa awal musim kemarau akan maju sekian persen gitu ya, yaitu di bulan April ini. Di bulan April sudah mulai sebagian wilayah kita, terutama di wilayah selatan ya, yang dekat dengan Australia itu, Nusa Tenggara, Jawa, sebagian Sumatera, ini sudah memasuki awal musim kemarau, kemudian berangsur-angsur wilayah lainnya memasuki musim kemarau sampai nanti bulan Juni, dan puncaknya ada, terutama mayoritas puncak musim kemarau di bulan Agustus. Meskipun ada sebagian wilayah mengalami puncak musim kemarau di bulan Juli, dan ada pula yang terlambat sedikit wilayah di bulan September. Poin pentingnya musim kemarau saat ini, meskipun masih normal dibandingkan rata klimatologisnya, tapi yang pertama, relatif lebih kering dibandingkan musim kemarau selama 3 tahun berturut-turut terakhir, dibandingkan tahun 2020, 2021, 2022. Dan yang kedua, ini juga sangat penting, ada peluang 50-60% mulai semester kedua atau mulai Juli, akhir Juni, musim kemarau ini diwarnai dengan El Nino lemah. El Nino itu artinya kering, ya, anomali iklim yang bersifat kering. Meskipun masih lemah, karena kita sudah 3 tahun berturut-turut terbiasa dengan kemarau basah, tiba-tiba lebih kering lagi, dan ini ada El Nino lemah. Jadi ini merupakan peringatan dini untuk nanti sekitar bulan Juni Juli, kemungkinan sebagian wilayah Indonesia mengalami kering, lebih kering dari normalnya. Tadi wilayahnya sudah kita sebut, ini ada rilisnya, nanti bisa dibagikan wilayah mana saja yang akan mengalami lebih kering dari normalnya. Sehingga kami memohon semua pihak, mumpung sekarang masih ada hujan, jangan biarkan hujan ini berlalu begitu saja, tapi mohon dimanfaatkan air hujan ini, ditampung, diresapkan di daerah yang tidak lahan miring, di lahan datar, untuk memenuhi tandon-tandon air, embung-embung, kolam retensi,
waduk-waduk ya, masyarakat juga secara community bisa melakukan pemanenan air hujan. Saya melihat di berbagai wilayah di Indonesia melakukan hal tersebut, mohon digencarkan, digalakkan. Dan yang terakhir, karena ini masih musim hujan dan mengalami transisi dari musim hujan ke musim kemarau, juga ada peluang potensi terjadi masih ada bencana hidrometeorologi basah, terutama di masa pancaroba ini, dicirikan disertai dengan angin kencang, kilat, petir, jadi peluang puting beliung masih ada, dan juga peluang terutama banjir ya, dan longsor juga masih ada, dan bukti masih ada siklonik area di mana di situ muncul bibit-bibit siklon yang berdampak pada kejadian angin kencang, gelombang tinggi ya, dan itu tadi hujan lebat itu, sehingga ini masih tetap perlu mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi basah. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Ibu atas saran dan masukannya. Terima kasih kepada teman-teman media massa yang tidak lelah telah menyebarkan informasi dari BMKG kepada masyarakat. Dan dalam hari ini BMKG tidak bisa berjalan sendiri seperti yang dikatakan Ibu Diko Rita. Perlu koordinasi antar pihak, baik itu pemerintah daerah, masyarakat, media massa, organisasi masyarakat untuk mengkampanyekan terkait perubahan iklim, adaptasi dan mitigasi terhadap cuaca ekstrim dan iklim ekstrim ya Bu ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman media massa, Bapak dan Ibu, para pejabat eselon 1 dari Kedeputian, para pejabat eselon 2 dalam hal ini juga dihadiri oleh Kepala Biro kami Bu, Biro Hukum dan Organisasi, terus kepada para koordinator dan subkoordinator. Terima kasih, salam sehat selalu Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat selalu. Promosikan usaha Anda bersama tepas.id.